Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang membuat LKPD atau LKS secara online. Untuk pertama, kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa platform untuk membuat LKPD atau softwarenya itu banyak sekali. Yang pertama, kita bisa menggunakan LMS, macam-macam LMS itu Learning Management System, ada Google Classroom, ada Savima Edlink, ada Moodle. Yang paling sering digunakan ini Moodle dan Edmodo, kemudian ada Schoology, Blackboard, dan lain sebagainya yang semacamnya. Kemudian untuk yang paling mudah itu kita bisa menggunakan Google Form, karena dengan Google Form kita tinggal memberikan linknya, kemudian siswa bisa menjawab di situ. Kemudian kita bisa menggunakan coding. Untuk Bapak Ibu yang paham IT bisa menggunakan coding, menggunakan EPUB dan Sigil. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan yang dinamakan dengan Live Worksheet. Tulisannya seperti ini, Live Worksheet atau LKS, lembar kerja secara live. Jadi kenapa saya memilih Live Worksheet ini? Karena Live Worksheet ini bisa sangat interaktif kepada siswa. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Ya, saya hapus dulu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah soal-soal atau LKPD yang sangat sederhana. Ini sederhana sekali karena sengaja saya tidak membuat desain yang macam-macam. Kemudian di sini hanya Word biasa seperti ini. Ini Word biasa yang macam-macamnya. Yang pertama, kerjakan semua permasalahan dengan tepat. Yang pertama, saya akan memasukkan video YouTube. Di sini ini masih kosong, jadi ini saya membuat shape biasa ini. Saya membuat shape biasa, kemudian saya taruh di sini. Kenapa ukurannya harus seperti ini? Jadi di sini ukurannya, karena YouTube itu umumnya tampilan di layar itu adalah 16:9. Jadi saya buat dengan skala 1:4 sehingga panjangnya adalah 4 inch. Di sini saya buat 4 inch yang seharusnya 16 inch untuk tampilan itu. Kemudian lebarnya 9, karena 1:4 saya rubah menjadi 2,25. Kemudian di sini ada beberapa soal. Sebenarnya masih banyak macam-macamnya. Yang pertama, memasangkan. Ini memasangkan, nanti siswa itu bisa secara interaktif memasangkan. Kemudian yang kedua, drop down. Drop down itu maksudnya ini ada soal, kemudian nanti diklik ada pilihan jawaban, kemudian di sini ada klik, ada pilihan jawaban. Pilihan jawabannya nanti kita ketik di live worksheet-nya. Kemudian yang ketiga, luas daerah. Ini saya membuat pilihan ganda. Jadi ada macam-macam soal ya. Yang terakhir adalah jawaban singkat. Nah, ini. Kemudian kita ingin listening atau kita ingin mengucapkan atau pilihan jawaban isian panjang IC itu juga bisa, tapi nanti jawabannya tidak bisa langsung dikoreksi kalau IC. Jadi saya membuat 4 macam ini sebagai dasar. Baik. Kemudian di sini ada satu font yang tidak umum. Jadi biasanya Live Worksheet ini akan kesulitan untuk menangkap font ini, sehingga untuk mengamankan file kita ini kita konversi dulu menjadi PDF. Jadi saya save dulu menjadi PDF. Saya save jadi PDF di file my dokumen. Terserah filenya Bapak Ibu bisa meletakkan dimanapun. Nah, kalau sudah tersimpan, sekarang kita tinggal masuk ke Explore kita. Yang disediakan yang pertama adalah YouTube, channel YouTube untuk kita masukkan materi tadi. Kalau misal kita tidak punya materi, ya berarti tidak usah kita cantumkan channel YouTube-nya, nggak masalah. Nah, di sini ini PDF-nya kita sudah jadi. Nah, bentuknya seperti ini.
Oke. Dan diupayakan nanti file ini tidak sampai 5 MB. Nah, sekarang kita masuk ke liveworksheet.com. Nah, di sini ada liveworksheet.com. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengaksesnya? Di sini ada workbook, ada worksheet. Jadi workbook ini nanti siswa itu kita minta untuk mengerjakan tugas-tugasnya di sini. Tapi isinya adalah berupa kumpulan-kumpulan worksheet yang kita buat. Misal, saya akan membuat worksheet dari yang sudah saya buat tadi, PDF tadi. Saya buat teacher access. Kalau yang belum punya, harus register dulu. Cara registernya seperti kita register email biasa. Ini akan saya buat baru, nggih. Jadi saya membuat user baru, bukan user yang sudah saya punya. Kita akan belajar dari awal. Jadi username-nya saya buat nama saya misal. Kemudian passwordnya ini username harus ada tanda hubung underscore. Nah, jadi di sini saya buat underscore. Nah, di sini. Kemudian passwordnya ini harus ada angkanya. Jadi misal saya buat harus mengandung angka ya. Repeat passwordnya. Kemudian email kita, saya pakai email saya yang satunya. Di sini diulang lagi. Email ini kita copy paste aja biar cepat. Kemudian country-nya kita ambil Indonesia. Nah, kemudian kita centang I'm not robot. Nah, di sini ada opsional nama lengkap kita siapa, karena username-nya kan sebenarnya nama panggilan saja. Kemudian ada informasi tentang Facebook kita, Twitter, Instagram, website atau blog, kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Ini tentang deskripsi diri. Ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian setelah kita buat I'm not robot, kemudian kita centang juga I've read and accept, baru kita register. Kalau sudah semua kita register. Nah, setelah diregister maka nanti kita akan masuk ke email. Setelah kita meregistrasi diri kita harus aktifasi dulu. Jadi tidak bisa langsung digunakan, kita harus masuk ke email kita yang sudah kita registrasikan tadi di sini. Ini kita tunggu. Sambil menunggu. Baik, kita lanjutkan. Di kotak masuk ini setelah kita mendaftar, kita akan dapat email. Ini mail dari Live Worksheet. Jadi kita aktifkan di sini, kita klik link yang ada, otomatis kita akan masuk kembali ke Live Worksheet kita. Ini Live Worksheet-nya yang sudah terbuka, saya hapus. Kemudian di sini ada akses. Nah, kita pilih teacher access-nya, kita ambil yang baru kita daftarkan. Ini saya ambil ini, kemudian saya masuk. Nah, di sini ada interactive worksheet. Ini kalau kita klik, misal saya buka di tab yang baru, di sini ada make interactive worksheet, ada make interactive workbook. Jadi worksheet ini fungsinya adalah kita menyimpan LKPD kita. Kemudian kalau make interactive workbook, ini adalah kumpulan-kumpulan LKPD yang kita buat, kumpulan-kumpulan worksheet yang kita masukkan sebagai tugas atau untuk latihan siswa. Nah, interactive worksheet ini kalau saya buka, di sini ada banyak sekali, ada English. Nah, ini tergantung dari bahasa yang dibuat. Karena kita bahasa Indonesia, kalau kita cari di sini Indonesian, maka kita akan menemukan banyak sekali worksheet yang dibuat oleh banyak guru. Nah, di sini ini kita bisa saling pakai dengan izin penggunaan, karena di sini sistemnya adalah kolaboratif. Nanti worksheet yang kita gunakan, yang kita buat, kita juga bisa sharing ke sini. Otomatis worksheet yang Bapak Ibu buat akan masuk ke sini juga nanti.
Nah, jadi di sini kita bisa langsung menggunakan. Oke, ini pembuatnya ada namanya. Oke, sekarang kita berlatih untuk membuat. Tadi kita sudah punya PDF. Sekarang bagaimana cara membuat? Kita buat make interactive worksheet. Di sini ada tutorial. Ini saya tampilkan di tab yang baru. Kemudian kita pilih get started. Nah, di sini kita upload. Kita upload yang sudah kita buat tadi. Di sini LKPD. Jadi kalau bisa kita ini tidak sampai 5 MB ya. Kita ambil yang PDF. Kenapa? Karena font atau gambar ini tidak akan berubah. Karena kalau kita masukkan yang Word, nanti beberapa font yang sulit tadi ini susah untuk terbaca. Nah, saya masukkan yang PDF, kemudian saya upload. Jadi formatnya di sini bisa dokumen, bisa PDF, bisa JPEG, bisa PNG. Jadi kreasinya seindah yang Bapak Ibu buat. Ini memang sengaja saya buat yang sederhana. Di sini ada tulisan video YouTube. Ini hanya untuk membantu saja. Kemudian di sini ada banyak penggunaannya. Nanti kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa menggunakan cara-cara di sini. Kalau misal join with arrow, berarti kodenya seperti ini. Join 1, join 2, join 3. Ini nanti pasang-pasangan. Kemudian kalau drag and drop, berarti kita gunakan drag dan drop. Nah, ini drag and drop. Drag 2, drop 2. Nanti kita ambil di sini, kita taruh di sini. Kebalik. Dari sini kita taruh di sini contohnya. Kemudian ada listening, ada puzzle, ada speaking, ada open answer, dan lain sebagainya. Di sini yang sering digunakan adalah drop down dan multiple choice. Kemudian join with arrow ini juga sering sekali. Oke, kita lanjutkan dengan worksheet yang sudah kita buat tadi. Di sini, agar dapat menyelesaikan dengan tepat, silakan simak materi video berikut ini. Ini saya contoh, bukan untuk materi itu ya. Ini saya ambil dari channel saya, misal ini saya salin alamat link. Jadi kalau untuk YouTube ini tinggal kita alamat linknya ini kita kopikan di sini di worksheet kita tadi, kita drag di sini. Oke, kita paskan ya, 16:9 tadi ukurannya. Saya paskan di sini. Kalau kelebihan bagaimana, nggak apa-apa. Tapi alangkah indahnya nanti kalau ini tepat. Kemudian setelah ini selesai, kita klik di tengahnya nih. Nah, ini nanti di sini kita paste. Nah, terlihat ya. Ini link YouTube-nya sudah masuk. Nah, sekarang kita masuk ke soal-soalnya. Selamat mengerjakan. Cocokkan nama-nama bangun berikut ini, memasangkan. Ini saya buat memasangkan. Nah, ini lagi-lagi di sini. Di sini saya klik. Nah, di sini. Kemudian di sini saya klik. Ini kalau memasangkan pakai yang mana? Nah, kalau kita lupa, ini kita bisa pakai join with arrow karena kita ingin menghubungkan dengan tanda panah nanti. Kita hanya tinggal pakai join. Jadi join 1 jawabannya di sini, join 2 jawabannya nanti di sini, seperti itu ya. Nah, di sini saya buat join titik 21. Ini saya copy. Kemudian di sini, nah, kita buat dulu di sini, ini join 2. Kemudian di sini untuk bangun yang ketiga saya buat join 3. Kemudian yang persegi panjang juga saya buat join 4. Nah, di sini pasangannya kalau persegi panjang berarti kan bangunnya yang ini, yang join 4. Berarti di sini saya ambil join 4. Kemudian di sini untuk belah ketupat yang tepat adalah join 1. Berarti saya kopikan di sini join 1. Kemudian jajar genjang. Jajar genjang adalah ini join 3. Saya klik di sini join 3. Ini copy paste ya dari yang tadi. Layang-layang berarti join 2. Nah, tinggal kita ganti. Kita ketik bisa, kita copy paste bisa. Kemudian masuk ke soal kedua, ini drop down. Kalau drop down, alangkah baiknya nanti Bapak Ibu jangan tepat di bangunnya seperti ini, tapi kita geser sedikit ke kanan. Kenapa? Karena di sini nanti muncul tanda panah. Nah, kalau drop down bagaimana? Nah, di sini drop down select box. Nah, di sini ya.
choose. Jadi caranya adalah choose, kemudian pilihannya pilihan pertama, garis miring pilihan kedua, garis miring pilihan ketiga, dan seterusnya. Boleh banyak pilihan. Di sini yang betul, jawaban yang betul kita beri bintang. Jadi saya buat di sini, ini saya ketik choose titik 2. Salah satu sifat saya ambil jawaban yang salah dulu. Misal sifat yang salah adalah diagonalnya sama panjang. Atau, nah ini jawaban yang betul kita beri bintang. Ini bintang, jawaban kedua, pilihan kedua kita buat betul. Sudut yang berhadapan sama besar. Kalau pilihan ketiga boleh, 2 pilihan boleh, 3 pilihan boleh, 4 pilihan boleh. Misal ini saya ambil 3 pilihan. Pilihan yang salah lagi, sudutnya siku-siku misal. Oke, ini saya copy biar lebih cepat. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Ingat ya, ini kita geser sedikit ke kanan untuk letak tanda panah dropnya nanti. Saya klik di sini, kemudian saya paste. Pilihan yang benar mana diagonalnya sama panjang, salah. Sudut yang berhadapan sama besar, salah. Yang betul adalah salah sepasang. Bintangnya terhapus. Memiliki sepasang sudut yang sama besar. Oke, berarti pilihan yang betul juga ada di pilihan kedua, choose. Kemudian kita masuk ke soal ketiga. Luas daerah persegi panjang adalah ini. Yang tidak mungkin adalah pilihan ganda. Nah, di pilihan ganda ini bisa kita blok hanya A-nya saja, atau bisa kita blok keseluruhan. Nah, jadi alangkah indahnya nanti jika pilihan gandanya ini berbentuk kotak-kotak, berbentuk shape yang ukurannya seperti ini. Jadi kliknya nanti indah. Kalau seperti ini nanti hasilnya bisa kita lihat. Nah, kalau pilihan ganda bagaimana? Di sini kita cari pilihan ganda. Nah, multiple choice. Caranya bagaimana? Tinggal kita pilih select, no, select, yes. Jadi jawaban yang betul kita ambil kata yes. Jawaban yang salah berarti no. Di sini karena ini jawaban yang salah, saya buat select titik 2 no. Oke, saya copy, masuk ke pilihan yang B. Nah, ini jawabannya betul di sini. Select yes. Kemudian di sini ini select no. Ini juga select no. Nah, ini jeleknya saat kita membuat worksheet yang bentuknya berupa ketikan biasa seperti ini, otomatis tabel-tabel yang kita buat untuk interaktifnya ini ukurannya tidak sama, jadi sedikit kurang baik. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Budi memiliki layang-layang dan seterusnya. Ini adalah jawaban singkat. Jadi kalau jawaban singkat bagaimana? Kita hanya tinggal menuliskan jawabannya saja. Jawabannya adalah 300. Sudah. Jadi tanpa kode. Kalau yang tadi join, ini menggunakan kode. Kemudian choose, ada select. Kalau pilihan singkat langsung kita jawab. Baik. Kalau sudah, kita bisa cek previewnya. Di sini. Preview, kita bisa cek tampilannya nanti seperti apa. Nah, tampilan yang dilihat siswa nanti bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada link YouTube-nya, ukurannya pas kalau 16:9. Kemudian di sini memasangkan nanti, nah di sini kelihatan pensilnya. Misal ini belah ketupat. Kemudian di sini layang-layang. Misal ini persegi panjang, ini jajar genjang, bisa. Berarti jawaban siswa salah. Terus siswa ingin merubah, oh ini kan salah, berarti tinggal diganti. Ini harusnya ke sini. Nah, ini ke sana. Siswa bisa merubah seperti itu. Kemudian untuk pilihan drop and down, nah ini yang saya berikan space sedikit ke kanan.
Tadi ada 3 pilihan. Nah, ini pilihan 1, 2, 3. Jawabannya yang mana kita pilih. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Atau Bapak Ibu nanti tabelnya tidak perlu sampai utuh segini. Misal hanya diambil di kanannya saja atau kecil di sini boleh. Nah, kemudian untuk pilihan ganda seperti ini bentuknya. Yang tidak mungkin menjadi ukuran panjang, jadi hanya tinggal dipilih. Kalau diganti ya berarti tinggal kita klik. Nah, ini kita klik, ini kita matikan. Kemudian untuk yang jawaban singkat, langsung siswa bisa menjawab di sini 300. Nah, siswa nanti akan finish. Nah, di finish ini ada pilihan check my answer dan email my answer to my teacher. Di sini kalau diklik nanti jawaban siswa ini akan masuk ke akun Bapak Ibu sekalian. Kalau check my answer otomatis nilai akan langsung muncul di sini. Nah, ternyata nilai saya 10 dari 10, berarti betul semua. Nah, kalau hijau ini berarti jawabannya betul. Baik, seperti itu previewnya. Kemudian kalau ingin kita save sebagai worksheet baru kita, berarti tinggal kita klik save. Nah, klik save. Kemudian ini yes, I want to share my worksheet with other teacher. Otomatis nanti dalam pencarian di interactive worksheet ini, worksheet yang Bapak Ibu buat akan muncul di pilihan di sini. Interactive worksheet ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga berbagi ilmu dengan orang lain. Jadi ambil yes, I want to share. Kemudian di sini kita isi title-nya apa? Misal saya ambil bangun datar 2. Language-nya Indonesia, kita ketik saja. School subjeknya, di sini ada keterangan. School subjeknya misal saya ambil matematika. Grade-nya untuk SD kelas 4 misal. Nah, contoh. Main kontennya adalah bangun datar. Sederhana misal. Kemudian other contents ini boleh kita isi boleh tidak karena opsional. Kalau other itu it's from, kalau kelas 4 berarti ini kelas 1, 2, 3, 4, usianya sekitar 9 hingga 12 tahun. Deskripsinya boleh Bapak Ibu isi misal merupakan penanaman konsep awal bangun datar. Nah, do you want to share? Yes. Allow embedding? Yes. Save. Setelah kita save, nah otomatis ini yang bisa kita kopikan ke siswa nanti. Ini saya copy. Ini bisa kita kopikan ke siswa. Jadi nanti kalau mengerjakan kita tinggal masuk ke link itu tadi diberi ini. Otomatis kalau kita buka link ini akan langsung masuk ke interactive worksheet yang sudah kita buat. Nah, di sini. Nah, ini kan. Ini tinggal nanti kita kerjakan. Terus bagaimana cara kita menambahkan siswa, karena ini tidak bisa dikerjakan secara tiba-tiba seperti itu. Kita harus mengajak siswa untuk masuk. Nah, kalau langsung dikerjakan juga bisa, tapi ini hanya sekedar untuk latihan nanti. Misal ini kita coba dikerjakan ya langsung di sini. Siswa. Ini kita berperan sebagai siswa misal. Langsung saya kerjakan. Misal saya ambil asal-asalan saja ya. Oke, ini yang B, kemudian ini saya ambil 600. Oke, setelah itu langsung saya klik finish. Nah, di sini siswa langsung email my answer to my teacher misal. Nama saya ini Budi contoh. Budi, grupnya level 3, 10 subjeknya matematika. Atau dari SD mana gitu. Nah, enter your teacher email. Ini misal saya kirimkan ke email saya yang tadi saya buat jadi guru. Oke, send. Oke. Nah, kalau kita cek kemudian di email kita,
nanti kita tunggu akan masuk jawaban dari siswa tadi. Ini masih loading, saya refresh. Kemudian bagaimana yang ini kan kita langsung mengerjakan siswa tanpa masuk dulu. Jadi sebenarnya siswa akan sangat mudah kalau menggunakan cara ini. Tapi ada cara lain kalau saya ingin membuat kelas. Jadi saya ambil dulu my studentnya saya pilih beberapa. Ini dengan catatan siswanya harus sudah punya akun Live Worksheet sebagai student. Di sini student access. Ini syaratnya seperti itu. Nah, student. Misal add group, saya akan buat grup baru. Misal grup kelas 4 SDM 3 Surabaya, misal contoh seperti itu. Oke, add group. Internetnya sedikit lama ini ya. Nah, di sini ada invite student. Invite-nya ini kita kopikan ke siswa. Ini kita kopikan ke siswa. Kemudian siswa nanti akan join menggunakan grup ini. Ini belum masuk ya tadi. Misal ini saya buka menggunakan Internet Explorer saja lah. Sudah saya hapus ternyata. Nah, saya pakai Firefox. Saya coba berperan jadi siswa dengan masuk ke sini. Ini untuk tampilan di Mozilla. Kenapa saya menggunakan Mozilla? Supaya saya bisa jadi siswa ya perannya. Di sini kita pilih setelah kita buka liveworksheet.com sebagai siswa, saya pilih student access. Nah, di sini misal saya belum punya akun, berarti saya harus register as a student. Nah, nanti di sini grup kode ini yang tadi kita invite-kan ke student tadi, masih ingat ya, guru. Di sini di kelas ini kita invite student. Nah, ini kita kopikan ke siswa. Jadi nanti siswa mengakses lewat grup ini. Pakai kode ini kita kirim. Nah, di sini ada username, ada password, ada repeat password, full name, email, dan seterusnya. Kemudian diregister. Baru setelah itu misal saya buat ini sudah pernah dipakai. Misal saya buat Sanda 1 password. Ini saya sebagai siswa baru ya ibaratnya. Oke, emailnya register. Kemudian ini siswa akan aktivasi juga ke emailnya seperti guru yang tadi. Jadi ini juga sama-sama mengakses melalui emailnya masing-masing. Nah, saya kira bisa ya. Kemudian nanti kalau siswa sudah terregistrasi, otomatis nanti di sini ini akan ada siswanya. Nah, kita masukkan siswa atau kita masukkan secara langsung juga bisa. Kalau ini invite kita mengundang, kalau ini langsung kita masukkan. Nah, namanya siapa, username-nya apa, password-nya apa. Ini lebih memudahkan. Jadi nanti siswa tinggal memasukkan satu persatu namanya sesuai dari yang kita buatkan. Seperti itu. Jadi nanti skor yang dikerjakan siswa akan masuk ke email kita. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke moderator atau ke channel YouTube saya langsung. Boleh, silahkan.
Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.